Presiden Prabowo Subianto rupanya memang tidak omon-omon di dalam memberantas korupsi. Saya baru menjabat 2 bulan. Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Semeton, Jaksa Agung sudah mengatakan bahwa korupsi itu sudah merajalela dari tingkat atas sampai ke bawah. Kalau benar-benar koruptor itu atau yang sudah terindikasi melakukan tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dihukum, waduh, kita akan membangun gedung penjara lagi, kecuali ditampung di Nusa Kambangan. Selain itu, kalau semua koruptor itu dihukum, ya kadang-kadang ada perasaan sedih lah. Bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana anak-anaknya. Nanti anak-anaknya bisa dicemooh oleh teman-temannya. Bapakmu korupsi, bawa sepeda motor baru, padahal ulian ngadep odel, ulian ngadep sampi. Dibilang deh, motor kamu tuh motor hasil korupsi. Dejek. Jadi bukan hanya pelaku koruptor saja yang menerima hukuman, baik sanksi sosial maupun hukuman penjara, tapi sampai anak-anaknya kena getah. Jadi seakan-akan sanksi itu juga harus diwarisi. Pada konten saya beberapa hari yang lalu, saya ada menyuguhkan bahwa kita perlu melakukan pengampunan nasional. Jadi para koruptor itu dimaafkan, dan ternyata apa yang pernah saya suguhkan itu sekarang sudah terjawab. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tampaknya kebijakan ini memang harus dilakukan karena undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana korupsi tidak kunjung disahkan oleh DPR. Untuk sekedar diketahui, undang-undang tentang perampasan aset itu mengatur orang yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, asetnya dirampas tanpa perlu adanya pemeriksaan atau proses peradilan. Jadi kebijakan pengampunan ini rupanya hampir sama dengan jiwa undang-undang tentang perampasan aset, meskipun tidak persis. Yang penting adalah kekayaan negara dikembalikan kembali kepada Ibu Pertiwi. Saya menduga kebijakan memberikan amnesti ini dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa selama ini tindak pidana korupsi itu merupakan suatu tradisi, suatu kebiasaan, dan mungkin juga ada anggapan kalau tidak ikut korupsi itu berarti orang bodoh. Bahkan ada ungkapan kalau jujur bisa hancur. Apalagi jenis korupsi itu antara lain memotong dana hibah atau dana bansos atau dana BKK, menerima hadiah atau gratifikasi, yang kadang-kadang sulit dinilai di mana letak kesalahan merugikan keuangan negara. Salah satu contoh, ada pejabat dalam memberikan hibah atau bantuan sosial, kemudian hibah itu dipotong sekian persen. Yang menerima hibah itu
merasa bersyukur bahwa uang itu bisa cair. Jadi mungkin ada ucapan dari penerima hibah, tuaget sudah cair, depan sudah potong. Nah, untuk jerih payahnya atau para petugas itu kan tuyuh ngurus. Jadi, nah, bang masih persenan. Jadi sama-sama merasa untung. Jadi mungkin karena itulah megarangan kita nadi bupati, gubernur. Mungkin dalam otaknya berpikir, mani yang subo negak di kursi bupati atau gubernur, memberikan hibah, memberikan bansos, akan mendapat fee sekian. Jadi tidak hanya cukup dengan gaji saja atau tunjangan-tunjangannya. Padahal secara filosofi seorang pejabat itu melayani masyarakat dengan ikhlas tanpa pamrih. Artinya menyampaikan bantuan sosial atau hibah, dan ingat itu adalah uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Pejabat sudah mendapat gaji, kok bisa manfi, Ben? Tetapi kalau kebiasaan ini dinilai buruk, harus diperalina. Nah, oleh karena itu, di dalam pemerintahan yang akan datang, mudah-mudahan kebiasaan buruk ini benar-benar dimusnahkan, karena bukan hanya menyangkut materi, tetapi ini menyangkut mindset, mental. Jadi kita harus bisa menghilangkan mental korup. Kita harus menumbuhkan mental pelayanan prima, etos kerja tanpa pamrih. Artinya bekerja ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau fee. Apalagi kalau mau menerapkan filosofi manawa sewa is madawa sewa. Apa itu? Melayani manusia atau masyarakat pada hakikatnya melayani Tuhan itu sendiri. Wayah. Ya, itu memang filosofi spiritual yang mesti, yang idealnya kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kembali kepada pemberian amnesti, sifat-sifat pemimpin memang antara lain adalah kesama. Kesama artinya pemaaf. Jadi ya diampunilah. Mungkin semeton sudah mendengar putranya Prabowo konon akan menikahi putrinya Ibu Puan Maharani. Wah, ini menarik ini. Menarik dari segi psikologis. Karena apa? Karena suaminya Ibu Puan itu terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Itu berarti kalau memang benar putranya Bapak Prabowo menikah dengan putrinya Ibu Puan, dan kalau benar-benar aparat penegak hukum menghukum suaminya Ibu Puan, kan berarti menghukum warangnya Bapak Prabowo ya. Secara psikologis ya kasihan. Nah, oleh karena itu apabila ada kebijakan Bapak Prabowo, meskipun koruptor itu tidak dikenai sanksi pidana, tapi harus mengembalikan harta kekayaan negara yang sudah ditilapnya, itu merupakan kebijakan yang menurut saya ya cukup lumayan lah. Dan supaya para koruptor itu mengurangi rasa malu, jadi bisa dikembalikan secara diam-diam sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Prabowo. Cara mengembalikannya
bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Bapak Prabowo rupanya sangat memahami bagaimana perasaan seorang koruptor itu. Apalagi kalau putra Prabowo, Didit Prabowo, sampai menikahi putri Puan Maharani, yaitu Pinka Haprani, maka ya kemungkinan, nah ini tafsiran saya secara guyon, Bapak Prabowo akan berkata kepada calon warangnya, Pak Hapsoro Sokomono Hadi, "Hei Pak Hapsoro, kau sebagai calon warangku, sesungguhnya aku tidak tega menghukummu. Tolonglah, kalau engkau merasa bersalah, kembalikan uang negara itu secara diam-diam. Selain untuk mengurangi dosa-dosamu, engkau sekaligus menghormati diriku sebagai presiden. Jangan sampai orang lain atau rakyat mengatakan bahwa kebijakanku itu omon-omon." Nah, Pak Hapsoro, ingat ingin pikir-pikir sejauh mana sih manfaat kekayaanmu itu? Makan sudah sing kuangan, dijo restoran ane paling mahal ngidang li, rumah dijo ya kena tidur, bendini 1 jam, bendini 2 jam, bendini 3 jam, cukup. Mobil aniken tegain ani paling mewah subah ada apa buin tuh mani di subahnya bah black bah apa kalabo singaba apa kapur tuh aja kain kase atau kain kapan abo ke seter yang di Bali langsung nyet kompor biur nah di abu anyo ke paseh linggihnya ke rongslu. Apa artin kekayaan yang berlimpah itu? Makanya tidak salah orang mengatakan bahwa dunia ini adalah maya pada, dunia maya-maya, ilusi. Semua yang tampak kasat mata ini sesungguhnya palsu. Oleh karena itu lasang teguliang kalau merasa bersalah. Nah, akan tetapi bagaimana koruptor itu bandel, apalagi melakukan korupsi berulang-ulang. Nah, ini menurut hukum, orang yang melakukan korupsi berulang-ulang disebut residivis korupsi. Yang sudah memiliki predikat residivis korupsi itu ancaman hukumannya dihukum mati. Berat tuh. Nah, kalau membandel, Bapak Prabowo sudah mengatakan akan bertindak tegas. Nah, ini memang perlu. Sebab di dalam kepemimpinan ada namanya sama, beda, dana, danda. Sama, ya setiap warga negara disamakan di depan hukum. Beda, ya membeda-bedakan. Kalau kesalahannya sedikit, ringan hukumannya. Kalau kesalahannya besar, berat hukumannya. Dana, ya seorang pemimpin itu menyalurkan dana atau bantuan kepada masyarakat. Ya, misalnya kebijakan Bapak Prabowo kan seperti makan gratis bagi anak-anak, terutama yang kekurangan gizi dan lain sebagainya. Dan nah ini seorang pemimpin itu harus memberikan sanksi, ganjaran sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Tujuan hidup ini adalah untuk mencari kebahagiaan. Tetapi kalau melakukan tindak pidana korupsi akan mendapatkan sengsara. Kalau ungkapan tadi
didengung-dengungkan selalu di dalam hati dan diterapkan secara konsisten, seorang pejabat baik setingkat bupati maupun gubernur, meskipun tidak korupsi, saya yakin selama memelihara ayam dan bebek singkuangan tai